Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, Waikanan, Lampung. Kecelakaan melibatkan bus lalu lintas Sumatera yang bertabrakan dengan minibus SUV dari arah berlawanan. Diduga mobil bus hilang kendali saat menyalip di jalan turun. Inilah suasana kecelakaan maut yang melibatkan Fuso PO Putra Remaja dengan minibus SUV di Jalan Lintas Timur Sumatera, ruas Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, Waikanan, Lampung. Minibus SUV terlihat ringsek parah akibat tertabrak bus. Pengemudi minibus terluka berat dan langsung dibawa ke rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan, AKP Asep Suhendi, kecelakaan terjadi saat bus PO Putra Remaja yang melaju dari arah berlawanan diduga hilang kendali saat menyalip di jalan turun hingga menabrak minibus SUV. Baik, memang telah terjadi laka lantas di Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepat-tepatnya di kilometer 185, Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, yang mana semula kendaraan bus Putra Remaja dengan kendaraan Toyota Rush warna hitam. Dari Waikanan, Rahman Wijayanto, Lampung Pos Update. Seleksi terbuka shelter untuk jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra pemerintah Provinsi Lampung resmi berakhir. Dari hasilnya terdapat 3 nama yang diusulkan sebagai kandidat Kepala Biro Kesra. Seleksi terbuka jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra pemerintah Provinsi Lampung resmi berakhir. Dari hasil seleksi terdapat 3 nama yang diusulkan sebagai kandidat. Mereka adalah Kabid Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Lampung Saprul Al-Hadi, Sekretaris Disnaker Lampung Yuri Agustina Prima, dan Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Disnaker Meini Ilhamuddin. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Randy Rizwandi. Menurutnya, ketiga nama tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Lampung. Disinggung terkait kapan hasil seleksi tersebut dilantik, Randy mengaku belum dapat memastikan. Selain Karo Kesra, Pemprov Lampung juga membuka seleksi untuk 2 jabatan lainnya, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi atau PMDT. Untuk pelamar Kadis PPA hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, sudah ada 4 orang. Mereka adalah Sekretaris Dinas PPA Hanita Farial, Kabid Tumbuh Kembang Anak Dinas PPA Titik Suwardi, Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian Disdikbud Safriadi, dan Sekretaris Badan Kesbang Pol Hermansyah. Pendaftaran untuk shelter 2 jabatan tersebut akan ditutup pada 13 Agustus 2025. Untuk jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi sampai pukul 15.00 belum ada pelamar. Tetapi kita masih tunggu sampai tanggal 13 Agustus 2025 pukul 16.00. Jadi masih ada waktu beberapa hari. Itu terkait seleksi terbuka. Dari Bandar Lampung, Atika Autaria, Lampung Pos Update. Polres Pringsewu bersama Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di Balai Pekon Bulurjo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu pada Jumat 8 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi yang pertama di Provinsi Lampung dan menjadikan Polres Pringsewu sebagai pilot proyek program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Acara dibuka Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra dan dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yunun, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung Nurman Susilo, staf ahli Bupati Pringsewu Siti Lilawati, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Panitia menyiapkan 2 ton beras kualitas premium dengan harga Rp11.500 per kilogram atau di bawah harga eceran tertinggi. Harga ini menarik minat masyarakat sehingga dalam waktu hanya 2 jam seluruh beras habis terjual.
Karena ini merupakan perdana ya di Pringsewu, karena itu kita sedang melakukan pengkajian dan melakukan pengecekan. Nanti kita akan mencari cara pendistribusian yang paling tepat, karena sasaran tentu adalah masyarakat yang mengalami ataupun langsung terdampak dalam keadaan situasi masalah kebutuhan pangan. Kapolres menegaskan gerakan pangan murah merupakan sinergi Polri, Bulog, dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras. Masyarakat diminta melaporkan jika terjadi kendala distribusi agar segera ditangani dengan dukungan Bulog Provinsi. Kami dibantu untuk bagaimana beras ini bisa sampai ke masyarakat melalui program GPM, dengan harapan bahwa dengan makin banyaknya beras dengan yang terjangkau ini bisa menurunkan harga beras yang saat ini sedang tinggi. Bulog Lampung memiliki stok sekitar 140.000 ton, cukup untuk gerakan pangan murah hingga Desember mendatang. Program ini akan digelar 15 kabupaten dan kota se-Lampung. Dari Pringsewu, Suranto, Lampung Pos Update. Kecelakaan adu kambing bus versus minibus di Waikanan, satu korban terluka berat. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Masih di Lampung Pos Update, pemirsa, Kopda Basarsah terdakwa dalam kasus penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, divonis hukuman mati dan dipecat sebagai anggota TNI. Dalam putusan, hakim menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara brutal yang bertentangan dengan HAM. Sidang kelanjutan dengan terdakwa Kopda Basarsah dalam kasus penembakan 3 anggota Polri dari Polres Waikanan, Lampung kembali digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang Senin pagi.
Meski majelis hakim berbeda pendapat dengan tuntutan auditorat militer terkait pasal pembunuhan berencana, namun sependapat terhadap dua pasal lain, yakni kepemilikan senjata api ilegal dan perjudian. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Kolonel TNI CHK Freddy Ferdian Isnartanto menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Pembunuhan yang dilakukan dinilai keji dan brutal, serta dilakukan terhadap 3 anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Terdakwa juga terbukti memiliki senjata api rakitan dan mencuri amunisi latihan milik TNI di kesatuannya sebagai prajurit infanteri TNI AD. Padahal sebelumnya, terdakwa pernah disanksi atas kepemilikan senjata api ilegal. Mendengar putusan tersebut, keluarga dari 3 anggota Polri yang ditembak, yakni AKP Anumerta Lucianto, Bribtu Anumerta Golib, dan Ibda Anumerta Petrus Aprianto tak kuasa menahan tangis dan bersyukur. Sementara, usai vonis, terdakwa Kopda Basarsah bersama kuasa hukumnya mengajukan banding dan rencananya sidang putusan banding akan digelar di Pengadilan Tinggi Militer Medan pada minggu depan. Auditorat Militer 1/05 Palembang tidak mengajukan banding dan menerima putusan. Barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Dugaan kita tadi paling tidak di seumur hidup, tapi kita yakin majelis hakim bisa melihat perbuatan terdakwa ini menghilangkan nyawa orang meskipun dianggap tidak ada niatan, tetapi kan perbuatan terdakwa ini sudah sangat tidak manusiawi. Ya, kita kaget majelis hakim bisa memutus vonis mati. Keluarga korban berharap putusan Pengadilan Tinggi 1 Militer Medan sama dengan putusan Pengadilan Militer Palembang. Diketahui, vonis mati terhadap anggota TNI di Pengadilan Militer Palembang baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, vonis tersebut hanya seumur hidup terhadap anggota TNI yang memutilasi kekasihnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ijan Pere Papin, Lampung Pos Update. Kemudian untuk perkara yang kedua yang baru saja dibacakan putusannya, perkara 51 K garing PM 154 yaitu perkara Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mendukung swasembada pangan di Lampung sesuai asta-cita Presiden Prabowo dan Jaksa Agung berkomitmen menindak tegas pelaku mafia pupuk subsidi di wilayah Lampung. Beginilah suasana Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan panen raya padi program Mitra Adiaksa oleh tim Kejaksaan Lampung Timur Lampung di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Lampung. Selain panen raya, juga penyerahan bantuan peralatan pertanian. Upaya ini dilakukan sesuai instruksi asa cita Presiden Prabowo dan Jaksa Agung. Di sini Kejaksaan Tinggi Lampung bersinergi sepenuhnya siap mendukung ketahanan pangan terwujud di Lampung Timur sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam asta citanya dan juga sesuai dengan arahan dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Menurut Kajati Lampung, panen raya program Mitra Adiaksa sebagai komitmen meningkatkan swasembada pangan nasional di wilayah Lampung. Pihaknya juga akan menindak tegas pelaku mafia pupuk subsidi yang merugikan para petani. Dan kami menyambut baik justru atas nama pemerintahan daerah kami senang dan bangga karena Pemda juga nggak bisa menyelesaikan sendirian. Ini perlu kolaborasi dari semua pihak, terutama kita akan bersama-sama mensukseskan asta cita Bapak Presiden Prabowo terlebih dalam soal ketahanan pangan. Menurut Bupati Lampung Timur, keberadaan program Mitra Adiaksa membantu meningkatkan produksi padi dan mendukung swasembada pangan nasional. Wilayahnya saat ini luasan lahan sawah ribuan hektar dan membantu petani lebih mudah mendapatkan kebutuhan alokasi pupuk dan bantuan lain. Dari Lampung Timur, Rahman Wijayanto, Lampung Pos Update.
Terima kasih karena Anda telah menyaksikan Lampung Pos Update hari ini. Saya Nurjanah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita.